Kami dari kelompok 2 akan memberikan video penjelasan tentang perbedaan kebudayaan Indonesia dan Jepang. Budaya menghormati orang lain. Perbedaan budaya menghormati orang lain yang berbeda akan ada beberapa hal yang perlu dicontoh. 1. Membungkukkan badan. Tanda menghormati dengan cara membungkukkan badan hanya dilakukan di negara Jepang. Dalam budaya Jepang, saat membungkukkan badan disebut dengan ojiki sebagai tanda penghormatan. Ada 3 jenis ojiki yang perlu diketahui, yaitu sei, kirei, membungkukkan badan sekitar 45 derajat, kirei, membungkukkan badan sekitar 30 derajat, dan esaku, membungkukkan badan sekitar 15 derajat. 2. Berjabat tangan. Dengan adanya kebudayaan jabat tangan di Indonesia, biasanya dilakukan dengan cara merapatkan kedua tangan. Di negara Jepang, berjabat tangan tidak umum dilakukan. Umumnya, berjabat tangan dilakukan dengan menyentuh kedua tangan. Namun, pada saat pandemi, sering dilakukan dengan cara yang disebut namaste. 3. Surat dan bahasa isyarat. Saat berkomunikasi dengan orang Jepang, sebaiknya menggunakan bahasa formal. Surat dan bahasa isyarat masih sering digunakan di Jepang meski sudah ada telepon. Selanjutnya yaitu budaya makan dan minum. Budaya makan. Saat orang Jepang memulai makan selalu mengucapkan itadakimasu yang artinya selamat makan sambil melakukan ojiki atau membungkukkan badan seperti video di samping. So, mari kita coba. Ya. Itadakimasu. Sedangkan orang Indonesia berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya budaya minum. Di negara Jepang memiliki budaya minum teh atau ochakai. Saat minum teh mempunyai aturan yang harus diperhatikan, yaitu mereka harus duduk bersimpuh dengan meletakkan cangkir saat minum teh. Sedangkan di negara Indonesia tidak ada budaya minum teh dengan peraturan, sehingga lebih santai. Budaya dalam transportasi. Di negara Indonesia terkenal dengan kemacetan dan banyak orang yang berdesakan saat naik transportasi umum. Sedangkan di negara Jepang, masyarakatnya lebih menyukai transportasi yang tidak menimbun polusi berlebihan, dan pajak mobil di Jepang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Budaya dalam bekerja. Jepang sendiri efisien dalam menggunakan waktu, jadwal kerja yang tertata, fokus saat menyelesaikan pekerjaan. Begitupun Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan membagikan kartu bisnis. Mari kita simak video budaya kerja di Jepang. Langsung ulas 5 budaya kerja di Jepang. Yang pertama adalah sangat ketat dengan waktu. Jangankan 5 menit, selama 1 menit pun sudah dianggap telat. Nggak peduli apa alasannya. Tidak on time adalah kesalahan yang paling vital dan fatal di Jepang. Saya pernah telat. Etika di tempat kerja. Ketika memberikan hadiah atau oleh-oleh kepada atasan, orang Indonesia mengucapkan terima kasih dan mengobrol dengan akrab. Setelahnya langsung memakan oleh-oleh itu sendiri atau memberikan kepada keluarga.
sakit melulu, jaga kesehatan dong. Sedangkan orang Jepang, kamu tidak apa-apa, jangan lupa ke dokter ya. Jangan lupa juga bawa kartu asuransi kesehatan kamu. Dari dialog tersebut, dapat dilihat bahwa orang Jepang memiliki rasa simpati dan peduli yang lebih tinggi terhadap rekan kerjanya. Ketika pamit kepada atasan untuk pulang kantor, orang Indonesia jarang berpamitan kepada atasan karena atasan pulang lebih awal, sedangkan orang Jepang, atasan meminta pegawai untuk mengecek kembali pekerjaan yang telah dikerjakan kemudian karyawan dapat pulang. Tetapi atasan tetap pulang lebih malam dari karyawan. Ketika berkenalan dengan pegawai baru, orang Indonesia akan memperkenalkan diri mereka, kemudian menyampaikan bahwa mulai hari ini akan bekerja pada perusahaan tersebut dan memohon bimbingan kepada rekan kerja lainnya. Setelah berkenalan, kedua belah pihak cenderung dapat langsung akrab. Sedangkan orang Jepang, mereka akan memperkenalkan diri mereka dan menyampaikan bahwa merasa senang berkenalan dengan rekan kerja lainnya. Setelah berkenalan, kedua belah pihak langsung kembali ke kegiatannya masing-masing. Biasanya, pegawai baru akan merasa sedikit kikuk dan suasananya terkesan kaku ketika ingin mengganti lampu yang dipasang di plafon. Orang Indonesia akan meminta tolong petugas OB untuk mengganti lampu. Sedangkan orang Jepang dengan inisiatif sendiri, mereka akan mengambil lampu baru di ruang penyimpanan, kemudian mendorong meja sendiri dan mengganti lampunya sendiri. Bahkan, orang yang memiliki jabatan yang tinggi pun juga melakukan hal yang sama. Ketika melihat komputer pegawai di waktu kerja, orang Indonesia, 80% dari pegawai menyalakan program chatting, sedangkan orang Jepang, dari seluruh tab Windows yang mereka buka, keseluruhannya berhubungan dengan pekerjaan. Melihat pukul berapa datang ke kantor, misalnya jam kerja dimulai pukul 9.00, orang Indonesia, pegawai biasanya datang dari jam 8.50 sampai 9.10. Jadi mereka datang mendekati waktu jam kerja yang telah ditentukan, bahkan ada yang terlambat. Untuk jam kerja orang Jepang, pegawai biasanya datang pukul 8.30 sampai 8.55, jadi mereka sampai lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan. Selanjutnya, meninjau dari penggunaan listrik untuk AC. Sebagai orang Indonesia, ibarat satu lantai bisa sangat dingin semua, bahkan ada yang sampai bersin-bersin dan menggunakan jaket. Untuk orang Jepang, hemat energi, walaupun ruangan full AC, tidak serta semua dinyalakan full. Bahkan terkadang mereka merasa kepanasan. Baik, terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.